Sebagian dari kalian mungkin pernah mendengar nama karakter Beowulf, sosok pahlawan yang dalam ceritanya pernah membunuh beberapa monster termasuk seekor naga. Nama Beowulf pertama kali diketahui ada dalam sebuah puisi epik Inggris kuno dalam tradisi legenda kepahlawanan Jermanik, yang mana puisi tersebut terdiri dari 3182 baris aliterasi, di mana itu adalah salah satu karya sastra Inggris kuno yang paling penting dan yang paling sering diterjemahkan. Sebuah karya puisi yang disebutkan sebelumnya memang diketahui membahas peristiwa-peristiwa di awal abad ke-6. Dan meskipun tanggal penulisannya bisa dibilang tidak diketahui secara pasti, namun beberapa sarjana percaya bahwa puisi itu ditulis pada abad ke-8. Nah, puisi tersebut awalnya tidak muncul di media cetak sampai di tahun 1815, yang mana puisi itu kemudian diawetkan dalam satu manuskrip dan setelahnya dikenal sebagai manuskrip Beowulf. Meskipun awalnya tidak diberi judul, puisi itu kemudian dinamai dengan menggunakan nama pahlawan Skandinavia yang bernama Beowulf, yang eksploitasi dan karakternya telah memberikan semacam tema penghubung bagi puisi tersebut. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa karakter Beowulf masuk dalam catatan sejarah. Tetapi beberapa karakter, situs, dan peristiwa yang ada di dalam puisi itu dapat diverifikasi kebenarannya secara historis. Nah, di dalam ceritanya sendiri tentang kisah Beowulf terbagi menjadi dua bagian, yang mana yang pertama dimulai di Denmark, di mana dikisahkan ada seorang raja yang bernama Hrothgar yang memiliki sebuah aula besar dan indah yang dikenal sebagai Heorot, yang sering digunakan sebagai tempat perayaan. Nah, suatu hari, suara kegembiraan yang berasal dari aula tersebut tanpa diduga membuat marah Grendel, seekor monster jahat yang tinggal di rawa-rawa di dekat kerajaan mereka. Selama 12 tahun, makhluk tersebut lalu meneror aula itu pada malam hari, di mana dia sering terlihat membawa pergi prajurit Hrothgar dan kemudian memangsa mereka. Berita tentang adanya Grendel di wilayah Denmark akhirnya tersebar sampai ke seorang pangeran Git yang bernama Beowulf. Git ini merupakan sebuah wilayah yang sekarang bernama Swedia Selatan. Nah, Beowulf tiba bersama dengan sekelompok kecil pengikutnya, di mana dia kemudian menawarkan kalau dirinya bisa menyingkirkan monster Grendel. Mendengar hal tersebut, Raja Hrothgar sempat heran dengan keberanian sosok pahlawan yang kurang dikenal itu. Namun di sini dia tetap berbesar hati dan kemudian menyambutnya. Singkat cerita, pada malam hari, Grendel datang lagi. Makhluk itu merobek pintu dan melahap salah satu anak buah Beowulf yang sedang tertidur. Grendel kemudian bergulat dengan Beowulf, yang pada saat pertarungan, Beowulf menolak menggunakan senjata. Beowulf mencengkram salah satu tangan Grendel dengan kekuatannya, sehingga monster itu harus kehilangan lengannya. Nah, karena terluka parah, Grendel lalu kembali ke rawa, dan di sana dia akhirnya mati. Beowulf kemudian memperlihatkan lengan monster itu di hadapan masyarakat agar semua orang dapat melihatnya. Keesokan harinya, pesta perayaan lalu diadakan untuk menghormati kemenangan Beowulf. Namun pada saat prajurit tidur di malam itu, ibunya Grendel datang untuk membalas kematian putranya, di mana dia berhasil membunuh salah satu anak buah Raja Hrothgar. Di pagi hari, Beowulf langsung menyelam ke danau untuk mencari si ibu Grendel. Dan ketika bertemu, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Mereka bertarung di sebuah goa yang ada di dasar danau, di mana Beowulf akhirnya membunuh ibu Grendel dengan menggunakan pedangnya. Di dalam goa itu, Beowulf lalu menemukan mayat Grendel, yang dengan cepat Beowulf memenggal kepalanya, yang kemudian dibawa kembali, sehingga orang-orang Denmark bisa bersukacita sekali lagi. Nah, setelah kejadian itu, Raja Hrothgar lalu membuat pidato perpisahan tentang karakter sang pahlawan sejati yang bernama Beowulf. Dia juga nggak lupa memberikan Beowulf hadiah, seperti layaknya seorang pangeran, sebelum akhirnya Beowulf kembali ke rumah dan bertemu dengan ayahnya, yaitu Raja Hygelac dari Gits. Nah, di bagian kedua dari puisi, secara garis besar membahas kematian Raja Hygelac dalam sebuah pertempuran yang tercatat dalam sejarah. Dari sana, Beowulf lalu dinobatkan sebagai raja, di mana pemerintahannya berjalan dengan damai selama 50 tahun. Namun ketenangan itu akhirnya berakhir ketika seekor naga muncul dan melakukan teror. Sang naga menjadi marah setelah seorang pria dengan berani mencuri dari sarangnya yang penuh dengan harta karun. Nah, karena kerusakan yang disebabkan oleh sang naga, Beowulf sang pemberani, namun dia sudah tua, memutuskan untuk melawannya. Meskipun si Beowulf ini juga tahu bahwa dia kemungkinan akan mati dalam pertarungan itu.
Pertarungan melawan sang naga berlangsung panjang dan mengerikan, yang mana pertarungan tersebut terlihat berbeda dengan semua pertempuran di masa mudanya. Selain itu, ada sisi menyakitkan yang ternyata dialami oleh Beowulf, di mana dia rupanya ditinggalkan oleh semua pengikutnya, kecuali seorang temannya yang bernama Wiglaf, yang datang untuk membantunya. Dari sana, mereka berdua pada akhirnya berhasil membunuh naga itu. Tetapi pertempuran itu juga pada akhirnya membuat Beowulf terluka parah akibat terkena gigitan di bagian lehernya. Sebelum meninggal, Beowulf membujuk Wiglaf sebagai penggantinya. Beowulf lalu dikremasi, dan sisanya kemudian dikuburkan di sebuah gundukan tanah yang dibangun di tepi laut. Semua penduduk pada saat itu merasa berduka atas kematian Beowulf. Namun di sisi lain, mereka juga mengungkapkan ketakutan bahwa tanpa kehadiran Beowulf, maka kerajaan Girdland akan berpotensi diserbu oleh suku-suku terdekat. Daya tarik karakter Beowulf yang ada di puisi juga telah menginspirasi lahirnya banyak film, acara televisi, dan adaptasi untuk teaternya. Contohnya aja film tahun 2007, yang merupakan gabungan antara animasi dan live action, yang mana film itu juga udah pernah kita recap. Film ini ditulis oleh Neil Gaiman, dengan menampilkan para pemeran seperti Anthony Hopkins dan juga Angelina Jolie. Nah, puisi itu juga menginspirasi film Beowulf dan Grendel yang diproduksi pada tahun 2005, dan juga film TV Grendel yang diproduksi pada tahun 2007, termasuk opera Grendel yang diadakan pada tahun 2006, yang disutradarai oleh Julie Taymor. Banyak yang berpendapat bahwa puisi Beowulf secara metris, gaya, dan tematis termasuk dalam tradisi heroik yang didasarkan pada agama dan mitologi Jermanik, yang mana hal itu juga merupakan bagian dari tradisi puisi heroik yang lebih luas. Beberapa insiden seperti robeknya lengan monster dan turunnya sang pahlawan ke dalam danau adalah motif yang memang sudah dikenal di dalam cerita rakyat, di mana nilai-nilai etika semacam ini merupakan penggambaran secara nyata tentang kode kesetiaan kaum Jermanik kepada kepala suku, serta bagaimana mereka melakukan pembalasan dendam terhadap pihak musuh. Namun di luar itu semua, puisi Beowulf merupakan sebuah karya yang luar biasa. Meskipun ada banyak perdebatan dari para ahli mengenai banyaknya penyimpangan yang ada di dalam puisi tersebut, tapi tetap aja puisi itu merupakan salah satu mahakarya yang paling banyak dicari dan diminati pada masanya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Kalau kalian ada tambahan mengenai cerita dari Beowulf, jangan lupa tulis di kolom komentar cuy. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.